Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TB Geoma Channel. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang strategi menjual besi agar profit maksimum atau cuan maksimal. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak basah. Ini mungkin karena perubahan musim, agak ngergesi, flu suaranya, jadi berat gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan masih bisa jelas. Oke, langsung aja. Jadi besi ini adalah barang dagangan yang unik, harganya fluktuatif, naik turun. Nah, tetapi dengan naik turunnya itu sebenarnya ada peluang yang bisa kita ambil, ada celah yang bisa kita masuki untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi apa yang sudah saya lakukan 2 tahun terakhir ini, jadi apa yang saya share ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan teori atau saran, tapi emang sudah saya lakukan 2 tahun terakhir ini. Jadi bagaimana saya untuk mendapatkan profit maksimal dari barang besi ini. Jadi ya dari video-video saya yang sebelumnya tentang siklus besi, kapan naik, kapan turun, nah itu sebagai acuan juga. Jadi pada saat besi mulai merangkak naik, nah disitulah saya mulai nyetok barang. Karena tren itu hampir sama setiap tahunnya. Cuma di bulan apanya mungkin itu yang sedikit ada perubahan. Cuma kalau secara siklus, secara tren, nah, mungkin hampir sama. Jadi kalau di tahun 2021 kemarin, itu saya mulai nyetok itu di sekitar April Mei, akhir April sampai bulan Mei itu saya mulai nyetok besi. Jadi pada saat itu harga di 42.000, 42.500 sampai 43.000 pada saat saya nyetok itu. Nah, berapa yang saya stok itu saya perhitungkan untuk kebutuhan sampai akhir tahun, sampai bulan Desember lah. Jadi kalau saya ditanya berapa ngambil keuntungan besi, saya sebenarnya agak bingung untuk jawabnya, karena keuntungan itu sebenarnya bertahap. Jadi saat saya beli di harga tertinggi 43.000, nah kemudian di bulan Juli, Agustus ada kenaikan, itu harga jual juga saya naikkan. Jadi saya jual itu sesuai dengan harga pasaran yang berlaku. Hingga pada harga tertinggi kemarin, itu sekitar bulan November ya kalau nggak salah, itu sampai di harga 57.000, 58.000. Nah untuk besi 8 sendiri, kalau pada saat itu saya jual harga 57, 58 dan saya beli di harga 42.000, 43.000, ya 15.000 profit ya di tangan. Jadi saya jualnya itu enggak saya beli 42 atau saya up 2.000, 3.000, enggak. Jadi saya jualnya itu mengikuti harga pasaran. Jadi untuk stok pun saya perhitungkan untuk kebutuhan sampai akhir tahun. Begitu juga untuk besi 10, itu juga pada saat saya nyetok itu saya dapat di harga 67.000, 68.000. Hingga harga tertinggi kemarin saya jual itu di 88.000. Nah, kalau 88 kurangi 68 itu udah 20.000. Tapi enggak semua stok itu saya mendapat keuntungan sebesar itu. Jadi keuntungannya pun bertahap. Jadi ada level keuntungan, ada yang untung 3.000, ada yang untung 4.000, ada yang 5.000, 8.000, 10.000, hingga pada puncaknya kemarin di 20.000. Jadi
keuntungannya itu juga nanti akan rata-rata. Jadi nggak rendah semua, nggak tinggi semua, tergantung dari harga pasaran yang berlaku. Tapi di sini saya bukan nimbun barang, jadi stok itu tetap berjalan. Jadi saya nyetok terus saya tahan nggak dijual itu, nah itu nggak boleh, itu nimbun itu namanya. Nah kalau saya ya jual sesuai dengan harga pasaran. Nah makanya kalau ada yang komen berapa sih nge-up harga besi untuk ngambil keuntungan, ya itu agak bingung juga jawabnya, karena keuntungannya itu bertahap. Nah sebagai contoh untuk bulan ini, bulan Januari, nah, ini di harga yang belum stabil ini. Nah ini saya up harga normal ini, jadi ini udah stok baru, ya paling ngambil keuntungan ya di 2.000, 3.000 untuk besi 8, untuk besi 10 ya kisaran itu juga hampir sama. Jadi untuk bulan-bulan Januari, Februari sampai Maret itu kita emang puasa lah, untuk profit ya standar aja, nggak terlalu banyak ngambil keuntungan. Nanti kalau udah harga mulai naik lagi, apalagi ini trennya juga menurun, jadi kita juga nggak berani nyetok banyak. Kemudian kalau harga turun ya nggak mungkin kita naikkan, nanti pasti akan kita ikuti juga. Makanya untuk stoknya ya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan celah, memanfaatkan peluang. Nah, karena harga yang naik turun itu ya dari deltanya ya, naik turunnya itu, ya itu yang harus kita benar-benar jeli untuk membacanya. Ya sebenarnya udah ada clue-clue juga di video-video saya sebelumnya tentang pergerakan harga besi, kapan naik, kapan turun. Nah itu bisa sebagai acuan juga, walaupun nggak sama persis di tiap tahunnya. Cuma kalau harga besi itu kalau udah mulai naik ya trennya akan cenderung naik terus. Cuma kalau udah mulai turun ya trennya akan turun. Nah, hanya itu yang bisa kita prediksi aja. Dan satu lagi yang gak kalah penting, jangan gunakan stok lama itu untuk ngebom harga. Nanti harga malah rusak, bukannya untung malah buntung. Kalau ada bom-boman harga nanti malah terjadi persaingan yang nggak sehat. Karena ya kita jualan cari untung, kita butuh untuk gaji karyawan, untuk operasional, untuk beli solar. Jadi agar semua bisa jalan, bisa ada keuntungan. Karena ngapain kita banyak kiriman cuma nggak ada untungnya, itu kan ya kerja bakti aja. Karena yang kodratnya dagang itu ya cari keuntungan. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang salah boleh dikoreksi, boleh ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.